Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nurul Aini dari Ilmu Pendidikan Agama Islam 3B 2019. Kali ini saya akan mereview sebuah buku, yaitu Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk memenuhi tugas UTS semester kali ini. Mungkin langsung saja. Jadi untuk buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini ditulis oleh seseorang yang bernama Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidiki. Beliau merupakan orang Aceh yang lahir juga di Aceh dan memiliki keturunan Arab gitu ya, dan merupakan keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari Tengku Muhammad Hasbi ini gitu ya. Yang pertama, beliau merupakan seseorang yang otodidak. Jadi beliau belajar dari dinayah ke dinayah lain gitu ya. Nah, beliau hanya menempuh pendidikan itu selama 1,5 tahun di sekolah Al-Irsyad. Kemudian yang kedua, beliau merupakan dari Aceh gitu ya, yang telah saya sebutkan tadi. Yang kita tahu bahwa Aceh itu sangat fanatik gitu, tapi beliau berusaha gitu ya untuk melawan arus tersebut. Dan yang ketiga, beliau merupakan seseorang yang memiliki pendapat bahwa beliau memiliki kebebasan gitu ya, kebebasan berpendapat tanpa harus mengikuti pendapat kelompoknya. Kemudian yang keempat, beliau merupakan orang yang pertama di Indonesia menghimbau untuk adanya fikih kepribadian Indonesia, seperti itu. Nah, langsung saja gitu ya, di buku ini sendiri yang tebalnya 250 halaman, yang memiliki 6 bagian gitu ya. Dari bagian 1 sampai 4 membahas mengenai ilmu Al-Qur'an, dan dari 5 sampai 6 itu membahas mengenai tafsir gitu ya. Nah, dalam pembahasan ilmu Al-Qur'an sendiri di dalam buku ini dijelaskan gitu ya, bagaimana awal mula Al-Quran diturunkan gitu ya, nuzulul Quran. Kemudian banyak sekali gitu ya perbedaan pendapat dijelaskan di dalam buku ini gitu mengenai nuzulul Quran. Nah, selain membahas mengenai nuzulul Quran, juga dibahas gitu ya bagaimana sejarahnya Nabi dan para sahabat menyampaikan Al-Quran pada masa itu. Kemudian sejarah bagaimana mengumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran gitu ya, mulai dari masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman bin Affan, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk di pembahasan tafsir gitu ya, dijelaskan apa itu tafsir, apa itu takwil, kemudian perbedaan tafsir dan takwil, kemudian istilah-istilah dari hal-hal mengenai tafsir, mulai dari mutlak, muqayyad, kemudian nas. Di dalam buku ini semua dijelaskan gitu ya. Kemudian ada sejarah tafsir dari abad ke abad itu seperti apa. Kemudian ada sejarah atau riwayat hidup dari ulama-ulama tafsir itu sendiri, bagaimana di dalam buku ini tuh dijelaskan gitu ya semuanya. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas satu subbab, yaitu mengenai tafsir di masa Nabi, di masa sahabat, dan cara-cara para sahabat mengetahui tafsir. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menerima ayat Al-Quran langsung menyampaikannya kepada para sahabat, serta menafsirkan mana yang perlu ditafsirkan dan mana yang tidak, seperti itu. Kemudian penafsiran Rasulullah ini ada kalanya dengan sunnah qauliyah,
ada kalanya dengan sunnah fi'liyah, dan ada kalanya dengan sunnah takririyah. Nah, daripada tafsir yang diterima dari Nabi sendiri itu sedikit sekali gitu ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi menafsirkan hanya beberapa ayat saja menurut petunjuk-petunjuk yang diberi Jibril. Nah, oleh karena itu mengetahui tafsir adalah hal yang sangat penting, maka para sahabat bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, yakni memahaminya dan menghayati maknanya. Seperti itu. Nah, mempelajari tafsir sendiri tidak sukar gitu ya bagi para sahabat, karena mereka menerima Al-Quran langsung dari Sohib Ar-Risalah. Dalam mempelajari tafsir Al-Quran pun dari beliau sendiri, yaitu Nabi gitu ya. Mereka mudah mengetahui tafsir Al-Quran dan mudah memahaminya, karena Al-Quran itu dalam bahasa mereka, kemudian karena suasana-suasana dan peristiwa-peristiwa turun ayat Al-Quran itu mereka saksikan, seperti itu. Memang gitu ya, tidak sedikit di dalam Al-Quran ayat-ayat yang tidak dapat kita mengetahui maksudnya dengan hanya mempergunakan kemampuan tenaga bahasa saja. Umpamanya apa yang dikehendaki dengan Lailah Al-Qadar. Nah, pada itu tiadalah semua sahabat sederajat dalam memahami Al-Quran dan dalam mengetahui makna mufradat dan tarokibnya. Nah, di antara mereka yang memahami secara ijmal, dan ada yang di antara mereka yang mengetahuinya secara tafsil. Para sahabat memahami Al-Quran dan mengetahui tafsir Al-Quran berlebih kurang pemahamannya dan penafsirannya adalah karena mereka tidak semuanya memiliki atau mempunyai alat yang cukup gitu ya untuk memahami Al-Quran, serta di antara mereka ada yang luas ilmunya tentang kesusastraan dan ada pula yang tidak gitu ya. Nah, ada yang terus-menerus menyertai Rasul, dapat mempersaksikan sebab nuzul, kemudian ada juga yang tidak. Nah, ada di antara mereka yang mengetahui dengan sempurna adat istiadat bangsa Arab dalam pemakaian bahasa, ada juga yang tidak. Terus ada juga yang mengetahui dengan tindak tanduk bahasa Yahudi, dan ada juga yang tidak. Nah, para sahabat ini pada umumnya tidak menulis tafsir atau hadis-hadis tafsir, sebagaimana mereka tidak menulis dan tidak mendewankan umum hadis. Jelasnya, bagaimana mereka tidak menulis hadis-hadis tasyri atau hadis-hadis hukum, hadis-hadis targhib dan tarhib, hadis tazkir. Begitu juga mereka tidak menulis hadis-hadis tafsir, sebab dan ilatnya pun sama, yakni mereka tidak suka menulisnya adalah karena takut tercampurnya Al-Quran dengan tafsir yang ditulis itu. Nah, mungkin sedikit ya pembahasan mengenai tafsir di masa Nabi, di masa sahabat itu seperti itu kurang lebih. Dan memang sangat cocok sekali gitu ya bagi pemula gitu yang mau mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir ini, wajib dibeli gitu ya, karena harga dari buku ini juga cukup terjangkau gitu dan bisa dibeli di Shopee ataupun di online shop yang lain gitu ya, jika di toko buku lain dirasa sulit didapatkan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri gitu ya, nah dapat kita ketahui bahwa kelebihannya buku ini sangat lengkap gitu ya bagi para pemula gitu untuk mengetahui dasar-dasar, karena sesuai dengan judul gitu ya, sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran gitu. Nah, selain komplit dan
memuat penjelasan yang banyak dari buku ini. Kelebihan lain yang saya dapatkan yaitu menambah wawasan gitu ya, yang jelas karena setelah membaca buku pasti kita menambah pengetahuan dan wawasan gitu. Kemudian adapun gitu ya kekurangan dari buku ini, bahwa mulai dari covernya itu menurut saya gitu ya, dari warnanya sendiri itu kurang kurang kontras gitu, warnanya itu sedikit kurang terang gitu, dan tidak ada variasi apapun gitu ya dari tulisannya, jadi datar gitu menurut saya. Biasanya kan ada gitu dari cover itu timbul gitu ya tulisannya, tapi ini tidak gitu. Kemudian kekurangan yang lain adalah karena banyaknya pembahasan gitu ya di dalam buku ini, kemudian bahasa yang digunakannya pun sedikit kurang dimengerti gitu ya bagi manusia awam yang baru terjun di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Jadi bahasanya kurang dimengerti dan perlu dipahami lebih dalam gitu ya, dan dibaca berulang-ulang gitu. Nah, terus ada juga gitu ya beberapa tulisan di dalam buku ini yang menurut saya terlalu kecil gitu ya. Seperti ini nih, tulisan arti gitu, arti dari ayat Al-Quran itu sangat kecil gitu ya menurut saya. Kemudian kertas yang digunakannya pun gitu ya tidak terlalu bagus menurut saya, mungkin karena sesuai juga dengan harga gitu ya, seperti itu mungkin dari kekurangannya. Nah, pembahasan yang paling saya sukai dari buku ini adalah mengenai tafsir sendiri gitu ya, karena di semester ini adalah mata kuliah metode dan pengantar tafsir gitu. Jadi saya sangat suka tentang pembahasan tafsir gitu ya, mulai dari apa itu tafsir, apa itu takwil, kemudian perbedaannya apa, dan lain-lain gitulah ya, sangat membantu gitu. Kemudian di sini juga ada membahas sedikit mengenai metode gitu ya, yang mana metode penafsiran gitu yang kita pelajari di semester ini. Namun ya untuk metode sendiri memang tidak terlalu dibahas panjang gitu ya karena hanya pengantar saja, tapi lumayan membantu gitu bagi saya. Nah, mungkin cukup sekian review kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan dari saya pribadi, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kekurangan maupun kesalahan datangnya dari setan, dari saya pribadi maksudnya. Ya, cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.